datanglah kepadanya, karena jangkauannya kepada jemaat Tuhan tak pernah terbatas. Maka Dia yang sanggup memulihkan kita semua ketika kita mengandalkan dan percaya dan menaruh harapan kepadanya, yaitu Yesus anak Daud, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Dari Jemaat Maroson, Klasis Kura dan Piku, menyapa kita semoga tetap dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi dalam BIA, Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi 24 Oktober 2021. Dari keseluruhan pembacaan kita akan dituntun satu tema, yaitu supaya aku dapat melihat. Elok namo ke pakitadukana. Jemaat Tuhan, seandainya ada pilihan bagi kita semua untuk memilih apa yang paling ingin kita lihat, lalu kita akan memilih apa? Atau seandainya dipersenkan yang paling banyak kita lihat setiap hari, apa yang paling banyak itu dan berapa persen kira-kira? Rabuni supaya aku dapat melihat. Dari Bartimeus kita belajar. Pertama, semangat yang dimiliki oleh Bartimeus sekalipun Bartimeus dalam kondisi buta. Bisa dibayangkan dalam kondisi yang buta itu, jemaat Tuhan. Di tengah banyaknya orang, harus dikerumuni oleh banyaknya orang dan dia harus berteriak. Bisa saja dia tidak leluasa, bahkan lebih dari itu. Kita saja yang melihat, yang bisa bergerak dengan leluasa ketika banyak orang. Kita susah untuk berbicara karena saking banyaknya suara. Tetapi semangat atau gairah yang dimiliki oleh Bartimeus tidak pernah berhenti. Lalu menariknya adalah apa? Pandangan atau permohonan atau harapan Bartimeus diberi alamat yang jelas, yaitu Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi alamatnya untuk meminta pertolongan sangat jelas. Sekalipun Bartimeus dalam kondisi buta, tidak melihat, tetapi mampu mendengar dengan baik bahwa Yesus anak Daud itu mampu menolongnya. Jadi alamat yang jelas mampu menolongnya, dan dia percaya bahwa alamat yang jelas untuk menaruh harapan ini, atau dia memfokuskan dan mengarahkan permohonan itu kepada Yesus, dan dia sadar bahwa Mesias itu yang akan memulihkannya. Jadi dalam kondisi ketidakberdayaan kita harus jelas kemana kita meminta pertolongan untuk dipulihkan ketika kita dalam kondisi yang tidak baik itu, seperti yang dialami oleh Bartimeus. Lalu kita belajar juga bahwa tidak berhenti atau stagnan ketika orang-orang berkata, "Weh kepako, diamlah kamu." Karena mungkin suara Bartimeus terlalu keras mengganggu orang lain. Bahkan mungkin juga Bartimeus yang pengemis itu tidak berharga di mata orang lain, dan orang melihat bahwa ini tidak terlalu penting. Tetapi dia tidak berhenti ketika orang berkata diam, dan ketika orang menegurnya, dia tidak diam, dia tetap memanggil, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kita belajar bahwa jangan sampai orang lain menghentikan kita untuk mencari Tuhan, untuk mencari pemulihan. Karena Tuhan terus mendengarkan setiap seruan kita. Lalu menariknya adalah apa? Ketika Bartimeus berteriak, Tuhan berkata kepada pengikutnya, "Panggil dia." Dan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya? Apa yang engkau inginkan? Apa yang kau mau dari Tuhan?
Lalu ketika dia datang kepadanya, dia berkata ketika Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki dariku? Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak ke sana? Padahal dia tahu bahwa Bartimeus dalam kondisi yang lemah. Dia tahu bahwa kondisi Bartimeus yang buta di tengah banyak orang. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa di tempat itulah mungkin strategis bagi Bartimeus? Tapi kenapa Tuhan harus memanggilnya? Apa yang kita mau pelajari dari sana? Ternyata kita belajar bahwa iman yang memulihkan tidak sekedar percaya. Iman yang memulihkan tidak sekedar berkata bahwa itu Yesus anak Daud. Tetapi iman yang mampu mengandalkan Tuhan. Iman yang bertindak. Iman yang tidak sekedar pasif, yang berkata Yesus anak Daud, tetapi iman yang mengandalkan dia. Iman yang percaya dengan sungguh, dan dia bergerak melakukan dan bertindak. Maka itulah yang memulihkannya. Tidak kebetulan Tuhan memanggilnya, tetapi responnya adalah Bartimeus begitu cepat-cepat ke sana. Bartimeus begitu segera ke sana. Dalam bahasa Toraja, tak pakai ede te Bartimeus. Seandainya Bartimeus berkata, Tuhan, tidakkah kau melihatku dalam kondisi lemah dan buta? Seandainya dia berembel-embel ketika dipanggil Tuhan. Atau dalam Toraja, di kuama akada, ta era kamu tiro na aku mabuta na masa lamali nak mati, namukun nak buta. Tetapi dengan iman yang mengandalkan Tuhan, dia segera dan bertindak dan melakukan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan akhirnya dia mampu melihat. Lalu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia tidak sekedar melihat, tetapi dia tidak melihat saja, tetapi dia mengikut Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Lalu pertanyaannya bagi kita, mungkin jugakah kita juga sedang buta, tetapi tidak buta seperti Bartimeus? Mungkin buta kepekaan seperti orang-orang yang ada di sekitarnya, yang harus dikomando dulu baru mengambil Bartimeus. Atau mungkin jugakah kita sedang buta dalam hal spiritualitas kita. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tetapi kita tidak mampu melakukan yang Tuhan mau. Kalau Bartimeus buta secara fisik, tetapi mampu melihat Tuhan dengan jelas. Dan seluruh pembacaan kita pada saat ini, bahwa mengandalkan Tuhan, karena Tuhan mampu merangkul orang-orang yang datang kepadanya. Ketika Sion dipulihkan, ketika Yeremia berkata bahwa tidak sekedar jasmani tetapi rohani kita dipulihkan, ketika kita menghadap tahtanya, maka Tuhan akan sanggup memulihkan kita dalam kondisi apapun. Kenali kebutaan apa yang sedang ada dalam diri kita, karena setiap kita punya keterbatasan. Kalau Bartimeus keterbatasan fisik, lalu apakah keterbatasan kita? Yang butuh Tuhan pulihkan. Datanglah kepadanya, karena jangkauannya kepada jemaat Tuhan tak pernah terbatas. Maka dia yang sanggup memulihkan kita semua ketika kita mengandalkan dan percaya dan menaruh harapan kepadanya, yaitu Yesus anak Daud, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.